Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam perubahan tasawuf ilmiah. Dan baik, ketemu lagi dengan saya, bocah biasa-biasa. Di sini kami mengaji bersama dan kebetulan ada Syekh Ngeling dari Jepara, jauh-jauh beliau datang dari Jepara ke Gresik untuk mengadakan suluk yang nantinya besok akan ada suluk haul Ayahanda Guru Mursyid. Mungkin temanya karena menjelang haul suluk, haul Ayahanda Guru yang suluk tanggal 5 besok, bisa kita mengupas secara ilmiahnya faedahnya suluk itu seperti apa. Nggih. Mungkin monggo bisa dilanjutkan Mbah Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah ma ba'dah. Kalau kita membicarakan tentang suluk, itu pasti ada kaitannya dengan amalan-amalan tarekat. Okay. Sebagian dari amalan tarekat itu seorang salik harus mengerjakan suluk atas bimbingan guru rohani, guru mursyid. Maka dari itu suluk itu sesuatu pekerjaan yang pokok bagi seorang salik untuk meningkatkan dimensi rohaniyahnya ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melewati beberapa dimensi-dimensi akhirat. Karena akhirat pun berlapis-lapis. Untuk menaikkan rohaniyahnya ke puncak akhirat itu tidak lain harus melalui suluk. Dan suluk itu tidak ada batasnya, harus berapa kali. Memperbanyak suluk, itulah semakin baik. Tidak hanya wirid pribadi bagi yang telah baiat ya ini terutama, karena pentingnya kita bertarekat tentunya. Tidak mungkin seseorang itu bisa mengenal Tuhan yang Maha Kuasa dengan sendirinya tanpa dipimpin oleh guru rohani, atau di sini yaitu guru cahaya atau wali yang mursyidah. Dengan bimbingan guru cahaya, guru rohani, wali yang mursyidah, maka harus menempuh yaitu yang namanya baiat. Ini yang diajarkan dalam tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah tentunya, yang kita semua telah mengarungi atau mendalami, atau kita telah memasuki ya. Itu ada beberapa tahapan-tahapan dalam sekolah ini. Pentingnya kita mengenal Tuhan dengan pimpinan guru rohani, yaitu dengan cara baiat.
Karena tidak mungkin manusia bisa kenal Tuhan dengan sendirinya tanpa dibimbing oleh guru rohani. Maka dengan itu setelah dibaiat ada aturan-aturan tersendiri yang khusus, yaitu ada wirid pribadi, wirid jamaah yang namanya tawajuh, yang juga ada suluk. Dengan suluk itulah seseorang akan bisa merubah kerohaniannya untuk lebih baik, lebih bersih, untuk membersihkan rohani, tentu dengan suluk. Itu sudah menjadi adaptasi semua makhluk. Itu kalau ingin merubah kesejatiannya, kepribadian sendiri, lewatlah suluk. Seperti hanya ulat atau ular ketika akan ingin jadi kupu-kupu harus dia berdiam sendiri, menjadi kepompong, ya. Itu lalu akan bisa terbang kemana-mana. Itu tidak hanya itu saja, makhluk lain pun juga mengalami berdiam diri untuk mencari jati diri. Itulah yang dialami oleh semua para nabi dan para rasul. Itu juga mengerjakan itu baiat kalau di agama Islam. Agama lain pun juga ada dengan nama yang lain, ada yang namanya itu baptis, ada yang lagi banyak sekali inisiasi, ya. Ya, itu semua adalah dialami oleh semua agama dan tidak aneh lagi. Kalau ada orang Islam yang menamai tarekat itu adalah sesuatu yang bid'ah dan aneh, itu Islamnya, itu namanya Islamnya belum seberapa. Islam masih Islam kulit itu namanya. Islam kulit. Karena yang namanya pekerjaan yang dialami oleh para salik-salik setelah dibeat itu semua aja meniru ajarnya para nabi dan para rasul. Itu suluk. Itu untuk merubah jati diri untuk lebih baik harus mengerjakan suluk. Itu tidak ada batas waktunya dan berapa kalinya, terus lagi tiap bulan pun juga baik. Nah, itu suluk. Karena kita akan tahu jati diri kita sendiri kalau kita sudah mengerjakan suluk. Kita akan bisa menghisap, membersihkan rohani kita juga dengan suluk. Iqra' kitabaka kafa bi nafsikal yawma hasiba. Ketika rohani kita diangkat untuk dimensi lebih tinggi, maka kita rohani kita sudah tidak di alam dunia. Nah, ini tidak. Maka itu kita bisa membaca diri kita sendiri. Kita bisa membersihkan diri kita sendiri. Itu hanya dalam suluk. Maka ada dosa-dosa yang tidak bisa dibersihkan kecuali dalam suluk. Itu ada. Saya ibaratkan dosa ada kotoran. Ada kotoran macam-macam. Ada kotoran yang mudah dibersihkan. Ada yang harus pakai sabun, harus pakai ini dan ini. Dosa yang paling sulit dibersihkan itu hanya bisa dibersihkan dalam suluk. Lebih-lebih ilmu-ilmu, ya, ilmu hitam dan lain-lain, itu kalau hanya ibadah-ibadah biasa, ibadah-ibadah syariat, itu belum bisa membersihkan ilmu itu, kecuali dengan suluk yang di sini ini loh sekolahnya. Ini akan bisa membersihkan dosa-dosa seperti pengetahuan dalam ilmu-ilmu hitam dan lain-lain. Itu karena kami bicara tentang ini tidak dongeng saja, tapi kita menyaksikan teman-teman kita ketika dalam suluk itu sering dongeng, sering bicara, sering ngomong sendiri. Kejadian-kejadian yang dialami dalam suluk itu bermacam-macam. Karena kita bisa membaca diri kita sendiri hanya ketika kita dalam suluk. Nah, lebih-lebih
suluk perdana untuk pertama kali itu luar biasa ya dahsyatnya, karena pembersihan pertama itu memang luar biasa sekali. Kalau sudah berulang kali itu agak tidak seperti yang awal tentunya ya. Ini para pemirsa, pengalaman untuk kaum ahli tarekat dalam mengerjakan suluk. Suluk dalam tarekat itu juga macam-macam. Kalau di sini suluknya ya 10 hari dengan ketentuan-ketentuan, ajaran-ajaran, undang-undang yang sangat dahsyat sekali. Itu tidak perlu kita terangkan di sini karena ini sifatnya ada pribadi, tidak untuk umum ya. Tapi itulah suluk. Ada lagi tarekat yang tidak ada suluknya. Ada suluknya hanya mula ngaji, itu saja. Ya. Jadi begitulah tingkat-tingkatan tarekat. Ada yang level umum, level khusus, dan khusus. Nah itulah tarekat rohaninya. Ya. Ada pertanyaan atau bagaimana yang lain tentang ya? Terima kasih untuk Pak Yai dan penjelasan, karena kan saya ini mau suluk nih Pak. Iya. Nah, yang saya pertanyakan, apakah suluk itu sistem Pak dalam tarekat ini? Oh iya, sistem tarekat memang harus ada suluk. Karena untuk pembersihan rohani memang harus lewat suluk. Karena kita harus, kalau hanya sekedar mengerjakan wirid pribadi, wirid jamaah, itu kalau kendaraan hanya pemanasan saja, pemanasan mesin, mesin panas. Itu kendaraan itu tidak akan bermanfaat kalau tidak dijalankan. Untuk supaya kendaraan bisa jalan harus suluk. Karena suluk itu adalah adaptasi vertikal, naiknya dimensi rohani untuk mengenal kepada Allah yang Maha Kuasa. Itu memang harus di situ. Nah, oke. Terima kasih banyak Pak Yai atas penjelasannya. Mungkin dari yang anggota yang lain. Barangkali ada tambahan pertanyaan Pak Rajikin, Pak Samuel? Sudah. Mau nanya? Enggak. Enggak apa-apa. Ya, monggo. Adakah dalil Al-Quran atau hadis yang menyatakan kewajiban suluk, Pak Yai? Oh, ya. Jadi dalam Al-Quran dan hadis itu memang itu bisa dalil semuanya. Dalil itu landasan hukum atau tuntunan lah. Tapi perlu diketahui bahwasanya Al-Quran dan Al-Hadis itu banyak kata-kata sanepo atau banyak kata-kata kias atau gambaran-gambaran ya. Tinggal yang menafsiri orang ahli syariat itu mungkin lain pandangannya orang ahli hakikat. Ada hadis man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang suluk thariqah, salaka thariqan ngambah dalan, itu ya dalan menuju vertikal, tidak horizontal. Itu menurut ulama sufiyah ahli muhaqqiqin. Man salaka thariqan sing sapa ngambah dalan, yabtaghi kan golek ngelmu. Kalau orang syariat jalannya jalan horizontal, menuju ke sana. Tapi orang ahli hakikat tidak. Man salaka thariqan ngambah dalan vertikal, naik. Gitu ya. Orang hakikat itu jalan naik. Orang syariat jalannya horizon. Ya, begitu. Ada dalilnya, kalau kita mencari dalil ya ada dalilnya. Tapi tetap man salaka thariqan, barang siapa yang suluk thariqah, mengambah jalan vertikal naik ke atas dimensi rohani, menembus akhirat yang berlapis-lapis, tentu memang jalannya harus suluk.
thariqah yang dibimbing guru rohani. Ini adalah ulama muhaqqiqin ahli tarekat itu memahami itu. Suluk tarekat nambah dalan vertikal, tidak dalan horizontal. Nah, suluknya begitu. Nah, cukup. Ada. Ya. Oke, alhamdulillah ya, karena sangat ilmiah dan logis, ya mungkin cukup ya penjelasan tentang faedahnya suluk. Ya mungkin kurang lebihnya seperti itu bagi orang-orang yang pelaku tarekat atau thariqah. Makanya dari itu intinya kalian harus suluk yang ibaratnya sistemik ya, Ya. sistemik. Akan tetapi suluk itu bermacam-macam berarti ya. Ya. Hmm, Ya, intinya memang tujuannya sih sama. Prakteknya itu yang berlain-lain. begitu. Ada yang suluk kelambu, ada yang suluk kalau di sini kan ubudiyah, ada yang suluk taklim muta'alim. Nah, itu taklim ulang ngaji. Ya semua itu prakteknya seperti itu. Walaupun tujuannya sama. Nah, itu dibuat suluk. Orang-orang yang bertarekat itu mengerjakan suluk. Ya ada yang taklim muta'alim, ada suluk kelambu, topo, broto, ada suluk ubudiyah. Itu yang penting ada bimbingan guru rohani, guru cahaya. Ya, Oke, mungkin kalian sudah waktunya mau isya. Kita akhiri, cukup sekian. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waridho kamadlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.